Kita lanjutkan tutorial ketiga. Jadi misi kita pada tutorial ketiga itu ya akan membahas sedikit aja terkait materi terakhir yang disampaikan, yaitu tentang persamaan Maxwell dan teorema pointing. Jadi aku lihat di soal UTS tahun 2022 ya, itu ada soal terkait teorema pointing dan juga persamaan Maxwell-nya nggak cuma satu. Karena kan di tahun 2023, di tahunku itu yang dijadikan PR kemarin itu kan eh, soal persamaan Maxwell-nya cuma satu ya. Dan itu sama persis seperti tahun 2022 soalnya. Bahkan lebih mudah karena nggak ada anak soal tambahan yang seperti di tahun 2022 ya. Coba tak cek dulu. Jadi di tahun 2022 itu persamaan Maxwell itu soalnya muncul 2 kali. Ya, di nomor 2 ini sama seperti tahun lalu. Cuma di sini yang di tahun lalu itu kan soalnya untuk relasi konstitusi medan D dan H itu kan nggak ditambahi dengan polarisasi dan magnetisasi ya. Jadi cuma D sama dengan epsilon 0 E dan H sama dengan B per mu 0 M gitu. Nah, terus juga nggak ada bagian soal yang kasusnya itu adalah pada bahan yang tidak homogen. Nah, ini gimana? Nanti coba kita sedikit singgung ya. Terus juga di sini ada nomor 3 soal terkait pointing ya di sini. Mengintegrasikan vektor pointing. Jadi kita mencari bentuk dari vektor pointing di daerah di antara kapasitor ini. Dan nomor 4 ini soal terkait persamaan Maxwell juga. Dan di sini kita diminta untuk mencari vektor medan listrik dan medan magnet serta hubungan antara K dan omega di sini dengan mencocokkannya ke persamaan Maxwell di ruang hampa. Nah, ini nanti kita coba semua ya, 3 soal ini. Semoga cukup waktunya. Nah, tapi sebelum itu kita sedikit pemanasan terkait persamaan Maxwell. Aku cerita dulu. Jadi sebelum Maxwell ya, jadi pada zaman sebelum Maxwell kita sudah mengenal persamaan Gauss dan persamaan hukum Gauss dan hukum Ampere ya. Jadi di sini ada hukum Gauss. Jadi hukum Gauss untuk medan listrik dan medan magnet nanti juga ada. Jadi hukum Gauss ini sebenarnya adalah suatu metode yang teman-teman gunakan di LMAX 1 untuk mencari bentuk dari medan listrik dengan mengeksploitasi simetri dari suatu sumber ya. Jadi misalkan kalau ada kapasitor plat sejajar, itu kan nanti di sini tiap kapasitor misalnya punya apa namanya rapat muatan yang sama sigma, itu kan nanti kalau dijejerkan itu kan nanti akan terinduksi ya. Jadi medan listriknya nanti akan seakan-akan kapasitornya ini jadi plus, yang di sini jadi minus, dan medan listriknya kan ke sana gitu. Terus gimana cari medan listriknya ya? Kita pakai hukum Gauss gitu. Pakai permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss itu memanfaatkan sifat simetri ya. Permukaan Gauss itu nanti bisa silinder, bisa bola gitu ya. Ya, secara eksplisit memang nanti persamaannya itu adalah integral dari medan listrik didotkan dengan luasan ya, vektor luasan. Nah, sebenarnya vektor luasan ini nanti lebih detailnya adalah kita itu mendotkan terhadap apanya luasan gitu, terhadap bidang normal dari luasannya. Itu nanti akan sama dengan muatan, total muatan yang ada di dalam bidang Gauss ini, atau He enclosed dibagi dengan epsilon 0. Nah, terus bagaimana nanti dengan hukum Gauss untuk medan magnet?
Jadi di alam semesta ya, sampai sekarang itu kita tidak pernah menemukan adanya monopol magnet. Jadi kutub utara doang, kutub selatan doang itu belum pernah ditemukan ya. Jadi ini nggak pernah ditemukan ya. Jadi suatu partikel pun itu akan selalu punya dua kutub ya, utara sama selatan yang saling terkait. Jadi kalau divergensi itu kan nanti ini sebenarnya bisa dikaitkan ke dalam bentuk divergensi. Nah, tapi kan kalau kita lihat di ini muatan total di dalam bidang itu kan berarti di sini kan meninjau suatu monopol ya. Nggak ada kan? Jadi untuk hukum Gauss medan magnet itu simpel aja, B dot dA 0 gitu. Nah, terus kemudian kita juga belajar terkait hukum Faraday. Hukum Faraday itu kan bercerita terkait ketika nanti ada arus yang berubah-ubah atau medan listrik yang berubah-ubah atau medan magnet yang berubah-ubah nanti akan menimbulkan medan listrik. Jadi bentuknya itu nanti kalau dalam integral atau dalam divergensi atau dalam curl itu nabla cross E sama dengan minus partial B partial T. Atau kalau dalam bentuk integral ya itu E dot dl itu sama dengan minus d flux dt. Gini. Flux ini flux magnet ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada hukum Ampere. Hukum Ampere di sini adalah suatu metode yang kita pakai di LMAX 1 juga untuk menentukan besar medan magnet dari suatu bahan yang dialiri arus yang apa ya namanya stasioner. Arus yang stasioner itu maksudnya adalah ini arusnya itu tidak berubah-ubah terhadap waktu. Jadi I itu tidak sama dengan fungsi waktu ya. Jadi I-nya itu konstan. I-nya konstan. Jadi hukum Ampere itu dipakai untuk arus yang konstan. Jadi ini hanya berlaku untuk magnetostatik sebenarnya. Jadi nanti kita dapat bentuk B dot dl sama dengan mu 0 I enclose. Atau nanti ketika kita menggambarkan bidang ampere, loop ampere itu I enclose itu maksudnya adalah arus yang berada di dalam loopnya gitu. Ini adalah persamaan dalam elektromagnetika sebelum Maxwell. Nah, akhirnya Maxwell datang gitu. Jadi setelah ada Maxwell, nah, persamaan ini kemudian sebenarnya bisa kita bawa ke dalam bentuk operator diferensial ya. Jadi dengan kita memanfaatkan teorema divergensi dan teorema Stokes. Jadi teorema divergensi dan teorema Stokes ini mengatakan bahwa nanti itu bentuk integral di sini itu bisa kita bawa ke dalam bentuk diferensial. Jadi ketika ada suatu vektor ya, sembarang vektor A, terus kita integralkan terhadap lintasan, itu kita bisa bawa ini ke dalam bentuk integral terhadap luasan, kebalik ya, ini teorema Stokes dulu. Yaitu kita nanti harus menjadikan vektor A ini dikenakan dulu kepada operator curl. Nah, terus kemudian kalau teorema divergensi itu ketika ada sembarang vektor yang didotkan dengan suatu luasan atau luasannya itu tak ganti S saja ya supaya nggak beda dengan A ya. Itu nanti bisa dibawa ke dalam bentuk integral volume dengan kita mengoperasikan vektor A ini ke dalam operator divergensi atau
operator ya divergensi ya. Nabla.A dV. Nah, akhirnya persamaan-persamaan dari hukum Gauss, hukum Faraday, dan hukum Ampere ini kita bisa bawa. Kalau ini E.dA ini kan berarti kita mainnya kalau mau dibawa ke dalam bentuk diferensial, maka kita cari mana yang kira-kira nanti bisa dibawa ke dalam bentuk diferensial dari luasan ya. Tadi kan integral luasan, kalau mau dibawa ke dalam bentuk diferensial, maka harus pakai teorema divergensi. Yang awalnya integralnya terhadap luasan, kalau mau dibawa ke dalam bentuk operator diferensial, maka nanti kita integralkan terhadap volume. Nah, jadi ini sebenarnya hukum Gauss yang awalnya integral E.dA, ini kita bisa bawa ke dalam sini, atau E. di, ya ini di S gitu ya. Kita tadi udah pakai luasannya S ya. Ini kita bawa ke dalam bentuk ini, integral nabla.E dV. Itu kan tadi sama dengan muatan total ya, dibagi dengan epsilon 0. Nah, muatan total ini kan sebenarnya adalah integral dari rapat muatan terhadap volume ya. Jadi integral nabla.E dV itu sama dengan 1/epsilon 0 integral rho dV. Atau ketika kita satukan ini sukunya, minus rho per epsilon 0 dV sama dengan 0. Nah, untuk membuat suku ini itu bernilai benar ya, maka seharusnya nilai di dalam integral ini harus 0. Sehingga nanti kita dapatkan nabla.E sama dengan rho per epsilon 0. Ini untuk hukum Gauss. Nah, untuk hukum Gauss pada koordinat, hukum Gauss untuk medan magnet gimana? Simpel aja, nabla.B sama dengan 0. Terus kemudian hukum Faraday. Hukum Faraday kita pakai teorema Stokes. Karena hukum Faraday itu adalah integral terhadap lintasan panjang ya. Jadi untuk kita bawa ke dalam bentuk diferensial, itu kita pakai teorema Stokes. Ya, jadi nanti E.dl ini nanti teman-teman bisa buktikan nanti sama dengan nabla cross E sama dengan minus parsial B parsial T. Nah, bagaimana dengan yang hukum Ampere? Hukum Ampere juga sama, nanti pakai teorema Stokes. Nanti bisa dibuktikan bahwa nabla cross B sama dengan U0 J. Nah, J ini sendiri adalah rapat muatannya atau arus persatuan luas. Atau arus sendiri bisa ditulis sebagai integral J dot dA. Nah, nanti teman-teman coba latihan sendiri lagi. Misalkan kalau masih belum terlalu paham, itu bisa dicoba-coba. Jadi caranya mirip ya. Caranya mirip seperti ini. Nanti apakah benar bentuknya jadi ini. Nah, terus kemudian sama Maxwell itu dicek. Cek oleh Maxwell. Apakah konsisten gitu ya hukumnya ya? Apakah 4 persamaan ini konsisten? 1, 2, terus kemudian 3, 4 ini konsisten enggak? Nah, kita lihat. Jadi kita akan hitung nabla cross E, terus kemudian didotkan ya, didotkan. Ini kan sama aja nabla dot dB dt. Nah, ini kan bisa masuk ya divergensinya ya. Nabla dot nabla cross E sama dengan d dt nabla dot B. Nah, nabla dot B tadi 0 ya. Ini 0. Nah, ini juga 0. Karena untuk suatu sembarang vektor ya, sembarang vektor A gitu katakanlah, ketika nanti A itu dikerlkan, kemudian dikasih divergensi, itu nanti nilainya selalu 0. Nah, ini benar berarti. Hukum Faraday-nya benar. Karena konsisten ya, 0 sama dengan 0. Nah, terus kalau dicek yang dihukum Ampere, nabla dot nabla cross B, itu kan sebenarnya jadi nanti nabla dot
mu nolnya keluar ya, mu nolnya kan konstanta ya, mu nol nabla dot J. Nah, ini nol nilainya. Nah, tapi ini belum tentu nol yang di suku bagian kanan. Jadi nabla dot J itu belum tentu nol. Kalau arusnya itu konstan, benar, nabla dot J sama dengan nol. Tapi kalau arusnya itu sebagai fungsi waktu, nabla dot J itu tidak sama dengan nol. Nah, sedangkan di suku kiri itu mengharuskan ini tuh nilainya harus sama dengan nol gitu. Ini harus nol. Jadi gimana caranya gitu? Jadi si Maxwell ini berusaha untuk memperbaiki hukum ampere yang ada di awal gitu. Caranya bagaimana? Jadi kita di sini di LMAX 1 kayaknya aku udah belajar terkait itu ya apa? Kontinuitas ya. Jadi nabla.j ini kita pakai apply continuity teorem. Kita coba pasang teorema kontinuitas ke dalam sini. Jadi nabla.j itu sama dengan minus parsial rho parsial t. Ya kan? Jadi kalau misalkan arus itu kan tadi ada hubungannya sama muatan ya. Kalau muatannya tidak bergantung waktu, ya berarti nabla.j nol gitu kan. Sah-sah aja. Tapi kan di sini kalau misalkan arusnya bergantung pada waktu, ini kan nggak tentu nol ini. Jadi kita akan berusaha memperbaiki ya. Bukan, si Maxwell itu akan berusaha memperbaiki persamaan hukum ampere ini. Nah, terus juga kita tadi kan tahu bahwa nabla.e itu sama dengan rho per epsilon nol. Sehingga kita bisa ubah ya dari nabla.j itu adalah berarti di sini rho itu adalah epsilon nol nabla.i. Berarti di sini adalah d dt epsilon nol nabla.e. Atau bisa kita tulis ulang gini, nabla dot minus ya, minus nabla dot d epsilon nol e dt. Nah, akhirnya kita dapatkan suku ini. Sehingga kita bisa memaksa ulang supaya persamaan yang awalnya ini tadi nggak nol, itu supaya nol ya. Nah, mu nol nabla dot j. Dengan kita kurangkan dengan mu nol nabla dot j yang kita peroleh dari persamaan kontinuitas tadi. Jadi yang awalnya di sini kan tadi mu nol nabla dot j, akhirnya ini dikurangi dengan minus ini tadi ya, minus nabla dot ini ya. Jadi ini jadi plus mu nol epsilon nol. Jadi kan epsilon nolnya kan nggak bergantung waktu ya. Jadi bisa keluar nabla dot de dt. Beginilah akhirnya. Nah, ini bisa jadi nilainya 0. Jadi si Maxwell itu akhirnya bisa memperbaiki persamaan dari hukum ampere. Sehingga kita bisa hilangkan nabla dotnya ini ya. Sehingga kita bisa dapat bentuk persamaan baru. Nabla cross B itu adalah mu 0 J. Dan ini divergensinya hilang. Ditambah mu 0 epsilon 0 dE dt. Kita dapatkan persamaan yang lebih umum. Jadi perubahan arus terhadap waktu itu juga nanti akan membantu bagaimana Maxwell memperbaiki hukum ampere ya. Dan kemudian kita dapatkan 4 persamaan Maxwell, yaitu nabla dot e sama dengan rho per epsilon 0, nabla dot b sama dengan 0, nabla cross e sama dengan minus parsial b parsial t, dan nabla cross b itu adalah
mu nol J ditambah mu nol epsilon nol dE dt. Ya, selesai. Nah, ini sebenarnya dari tadi aku menjelaskan terkait zaman sebelum Maxwell sampai dengan perbaiki persamaan dari hukum Ampere, itu bisa teman-teman pakai idenya untuk mengerjakan soal nomor 2A dan 2B ya, ini lebih tepatnya dengan memanfaatkan teorema divergensi dan teorema Stokes. Begitu. Jadi ini 2A dan 2B ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang kita pelajari. Nah, cuma yang beda itu adalah 2C ini ya. Mungkin kita coba lihat. Sorry. 2A, 2B sama seperti UTS 2023. Nah, terus kalau 2C itu bagaimana? Kasus tapi bahannya itu adalah tidak homogen. Bahan yang tidak homogen itu kan maksudnya bahannya kan tidak sama ya di setiap titik ya. Jadi kalau misalkan kita punya koordinat 3 dimensi ya, X, Y, Z gitu katakanlah, ini bahannya tidak homogen itu berarti nanti itu akan mempengaruhi permitivitas dan permeabilitasnya. Sehingga permitivitas atau permeabilitas dari bahannya itu merupakan suatu fungsi dari posisi. Nah, nanti hati-hati saja. Misalkan kalau misal kita mau mencari relasi konstitusi, misalkan kita mau mencari hubungan divergensi ini, misalkan kita mau cari divergensi E itu kan tadi sama dengan rho per epsilon nol gitu ya. Itu nanti hati-hati saja untuk apa ya namanya, mengotak-atik persamaan Maxwell-nya itu. Misalkan kalau nanti dilalah ya, atau ternyata ketemu dengan misalkan kita kenakan dot dengan epsilon 0 E gitu. Nah, ini gimana? Nah, ini nanti kalau kita mau pindah E ke D, D itu kan sama dengan epsilon E. Ya kalau di sini ditambah polarisasi, nggak apa-apa. Kita tambah polarisasi gitu. Itu nanti hati-hati, rho per epsilon ya. Epsilonnya ini adalah epsilon fungsi posisi. Sehingga kita nggak boleh serta-merta mengeluarkan epsilon langsung ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Tapi ini epsilonnya itu juga dikenakan ke dalam operator divergensinya. Jadi operator divergensi dari epsilon E itu nanti gimana bentuknya? Ini kena ya, gitu. Jadi ya ini seperti nanti kita mengerjakan itu aja sih, apa? Mengerjakan turunan yang dua fungsi aja. Jadi DFG itu kan sama dengan F aksen G plus G aksen F gitu ya. Nah, ini nanti sama ya, epsilon dikalikan nabla dot E ditambah dengan E dot divergensi epsilon. Jadi memang secara umum itu permitivitas dan permeabilitas itu bukan suatu skala, tapi sebenarnya bisa tensor ya. Kalau belajar ke tensornya kan begitu. Ya, tapi ya, nanti berbahas sendiri. Tapi kita sekarang coba soal yang sekiranya masih lumayan asing ya dengan teman-teman semua ya. Jadi misalkan kita coba nomor 4 aja terkait persamaan Maxwell ya. Ya kita lihat di sini.
Pertama, di sini kita anggap ada suatu potensial skalar V, jadi V-nya itu 0, dan kemudian di sini ada suatu potensial vektor A yang nilainya A0 sin Kx minus omega T, dengan arah di sini di Y ya. Dengan A, omega, dan K itu adalah suatu sembarang konstanta. Nah, kemudian yang A di sini kita diminta untuk mencari vektor medan listrik E dan medan magnet B. Cari E dan B. Gimana caranya? Jadi, kalau kita belajar di LMAT 1, itu E itu kan nilainya adalah minus gradien potensial ya, potensial skalar ya. Dan B itu adalah curl dari potensial vektor. Nah, tapi di sini jangan langsung terlena dengan menghitung E itu sama dengan minus gradien potensial skalar ya. Jadi E-nya di sini nggak nol. Tapi kita lihat dari hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu kan nabla cross E itu sama dengan minus parsial B parsial T. Nah, sedangkan B tadi itu adalah nabla cross A. Atau kita bisa tulis di sini nabla cross parsial A parsial T. Sehingga E itu ada apa ya, sumbangan dari vektor potensial vektor potensial juga. Jadi kan nggak hanya dari potensial skalar saja ya. Jadi di sini juga ketambahan suku sumbangan dari potensial vektor. Jadi selain dari gradien V, itu kita juga harus tambahkan suku parsial A, parsial T. Jadi ini adalah bentuk medan listrik dari hubungan antara potensial magnet dan potensial listrik ya. Ini bentuk E secara umum. Jadi E itu adalah minus gradien V dikurangi dengan parsial A, parsial T. Ya udah kita hitung ya. Misalkan E itu adalah minus gradien 0 diminuskan dengan turunan A terhadap T. A0 sin Kx min omega T. Nah, jadi kita bisa peroleh ya di sini bahwa E itu adalah 0 dikurangi dengan turunan ini terhadap waktu. Jadi turunan ini terhadap waktu adalah kita mana yang ada fungsi waktunya omega ya. Jadi minus omega A0 cos Kx min omega T, di sini masih arah Y. Jadi E itu adalah omega A0 cos Kx min omega T. Nah, ini koreksi nanti kalau misalkan ada salah hitung. Nah, terus kemudian B. B itu adalah curl dari A. Nah, ini cara menghitung curl ini sebenarnya agak sedikit tricky kalau misalkan nggak hafal bentuk apa namanya, bentuk jadinya. Jadi kita di sini bisa mencari bentuk curl itu dengan menghitung determinan matriks ya. Jadi I, J, K, atau ini tadi biar konsisten X, Y, Z ya. X, Y, Z. Terus di sini adalah turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z. Ini adalah AX, AY, dan AZ. Jadi disamakan ya. Ini suku X, suku Y, suku Z. Ya, kita nanti tinggal hitung aja. Nah, sedangkan di soal yang ada itu hanyalah komponen vektor potensial di arah Y. Sehingga yang X dan Z itu nilainya 0. Sehingga kita di sini bisa peroleh bahwa akhirnya
mana yang ada nilainya. Sebenarnya kan kalau kita arah X, kita runtut arah X, itu kan berarti nanti kita hitung yang selain X, yang di sini ya. Berarti parsial parsial Y 0, terus dikurangkan dengan parsial parsial Z AY gitu kan. Terus diminuskan Y, ini tak hapus dulu. Y di sini berarti kita hitung yang selain Y, yang selain di sini. Nah, berarti ini sama ini ya, parsial parsial X 0 dikurangi dengan parsial parsial Z 0 gitu. Terus kemudian ditambahkan dengan Z. Z itu berarti selain ini ya, selain ini. Berarti parsial AY parsial X ditambah minus parsial parsial Y 0 gitu. Jadi ini adalah bentuk runutnya kalau kita mau menghitung semua suku. Cuma ini sebenarnya agak sedikit membuang waktu. Karena ya kita tahu ini kan 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya kan. AY kan tidak bergantung pada Z ya fungsinya. Jadi 0 ya. 0 0 ini 0. Sebenarnya tinggal ini aja. Z parsial AY parsial X. Jadi B sendiri medan magnetnya itu bentuknya adalah turunan terhadap X untuk A0 cos omega T min KX. Oke. Kebalik ya. KX min omega T arah Z. Nah, kita hitung. B itu adalah minus omega A0. Nah, turunannya cos adalah minus sin ya. Berarti plus sin KX min omega T arah Z. Ini adalah bentuk medan magnetnya. Jadi medan listriknya ini, medan magnetnya itu. Terus kemudian yang kedua, periksalah apakah kedua medan E dan B memenuhi persamaan Maxwell di ruang hampa. Tidak ada muatan dan tidak ada arus listrik. Carilah hubungan antara omega dan K agar medan-medan E dan B tersebut memenuhi relasi dari keempat persamaan Maxwell. Nah, ini agak nguli sebenarnya. Jadi untuk yang B itu adalah kita di sini menghitung, kita coba cocokkan E dan B terhadap persamaan Maxwell. Jadi awalnya kan persamaan Maxwell itu kan nabla dot E itu adalah minus pro per epsilon 0. Nabla dot B itu adalah 0. Nabla cross E itu adalah minus parsial B parsial T, dan nabla cross B itu adalah min 0 J plus 0 adalah 0 DE DT. Nah, kalau di ruang hampa, gimana? Di ruang hampa, nabla dot E tidak ada muatan. Berarti rapat muatannya 0 ya. Terus kemudian nabla dot B ya tetap sama dengan 0. Nabla cross E sama dengan minus parsial B parsial T. Dan nabla cross B ini tidak ada arus. Tidak ada arus berarti J-nya 0 ya. J kan rapat arus. Karena tidak ada arus ya rapat arusnya 0 ya. Jadi tinggal min 0 epsilon 0 parsial E parsial T. Nah, ini jadi persamaan Maxwell di ruang hampa itu ada sesuatu yang spesial karena memang benar-benar simetri ya. Bentuk divergensinya itu sama-sama 0 dan bentuk curl-nya itu sama-sama mengaitkan antara E dan B. Jadi E itu ada kaitannya sama B terhadap T, B itu ada kaitannya sama E terhadap T.
Nah, kalau yang di persamaan Maxwell secara umum itu kan dia nggak simetri ya. Nabla dot E ada nilainya, tapi nabla dot B nggak ada gitu. Ya ini makanya mungkin para fisikawan agak nggak suka dengan hasil akhirnya karena memang bentuk akhirnya ini dia tidak simetri begitu. Dan ini juga nabla cross E itu nggak nabla cross B itu nggak langsung menghubungkan dengan E, tapi di sini juga ada J-nya. Nah, kalau ini benar-benar simetri. Ya udah, kita cocokkan aja. Cocokkan E dan B. Kita lihat nabla dot E berapa nilainya? Ya, nabla dot itu kan berarti operasinya adalah dx dx ditambah dy dy ditambah dez dz. Nah, sedangkan untuk medan E itu hanya ada di E ya. Jadi ini sebenarnya adalah EY Y gitu kan. Terus yang B ini di sini adalah BZ Z. Kita lihat. Jadi EX di sini nggak ada, EZ nggak ada, EY ada, tapi EY di sini tidak merupakan fungsi terhadap Y. Nggak ada Y-nya kan di sini. Ya berarti kalau diturunkan parsial Y ya nol juga. Cocok ya, ini sesuai. Terus kemudian nabla dot B. Nabla dot B kira-kira gimana ya, sama. dbx dx ditambah db dy ditambah dbz dz. Bx nggak ada, by nggak ada, bz ada tapi bz itu bukan merupakan fungsi terhadap z. Ini nol juga, sesuai. Kita cek apakah nabla cross E itu sama dengan minus parsial B parsial T. Nah, kita lihat nabla cross E, ya kita hitung aja X, Y, Z, parsial parsial X, parsial parsial Y, parsial parsial Z, EX, EY, dan EZ. Apakah ini ada nilainya EX? Nggak ada. EZ? Nggak ada. Jadi cuma tinggal EY. Dan EY ini hanya ada di fungsi fungsi X saja ya. Jadi yang ada nanti cuma ini aja, suku DEY DX saja. Jadi DEY DX. Tapi kan pasangannya DEY DX kan ini ya. Tapi ini kan juga nol ya. D 0 DY. Ini arah mana? Kalau kita menghitung bagian sini berarti ini arah Z. Berarti di sini ini 0 ya. Berarti tinggal DEY DX arah Z aja. Oke, DEY DX. Jadi kita turunkan E terhadap X. Jadi E tadi adalah, kita pindah aja, pindah halaman. D dx omega A0 cos omega kx min omega t. Nah, ini kalau kita turunkan, ini jadi omega k ya, minus omega k A0 sin kx min omega t. Nah, terus kalau kita hitung parsial B parsial T, ya ini adalah parsial parsial T. Tadi B itu adalah omega A0 sin. Arah Z. Nah, ini turunan omega T ya terhadap T ya minus omega. Sorry. Ini tadi kok omega ya. Jadi AY itu kalau diturunkan terhadap X itu kan munculnya ini ya.
Ini kan tadi terhadap X ya, A0 cos omega T. Nah ini harusnya keluar ya, minus KA0. Sorry guys. Salah ya. Plus ya, minus parsial B parsial T, B-nya minus, ini ada minus plus K0 sin oke. Terus kemudian kita turunkan terhadap T, ya berarti ini minus lagi ya. Minus omega K A0. Nah, sin itu turunannya adalah, kok sin sih? Astagfirullah. A itu cos, A itu sin ya. Sin itu diturunkan jadi, nah ini ngantuk lagi. Ya, nanti kalau aku salah salah ngitung tolong dikoreksi ya. AY itu oke oke oke. Ini sin benar ya. Sin jadi cos. Oke, ini sin. Nah, sin jadi cos. Nah, oke. Betul gini ya. Cos diturunkan jadi eh si- ini benar ya ini ya. Oke oke oke. Sin diturunkan jadi cos. Oke oke. Nah, ini jadi minus omega K A0 sin Kx min omega T. Ini juga masih arah Z. Sehingga kita lihat bentuk nabla cross E minus omega KA0 sin Kx min omega T ini sama dengan minus parsial B parsial T. Minus omega KA0 sin Kx min omega T. Nah, ini jadi nabla cross E akibatnya sama dengan minus parsial B parsial T. Jadi ini cocok ya. Ya ini tadi kan hasilnya plus ya. Ini jadi minusnya masih ada di sini. Cocok. Nah, sekarang yang persamaan Maxwell terakhir. Nabla cross B sama dengan mu 0 epsilon 0 parsial E parsial T. Nah, ini kita hitung. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, ini 4. Nabla cross B berarti di sini adalah X, Y, Z, parsial X, parsial Y, parsial Z, BX, BY, BZ. Tapi yang ada di sini hanyalah B di bagian Z. B di bagian Z. Jadi BX dan BY 0. Ini aku berusaha hati-hati karena nanti takutnya salah hitung lagi. Nah, tapi BZ itu kan hanya fungsi X ya. Berarti kan yang ada itu kan turunan BZ terhadap X. Pasangannya kan ini. Turunan Z, turunan 0 terhadap Z. Ini pasangannya sama ini gitu kan. Nah, ini minus 0. Tapi kan di sini ada di bagian min Y ya. Bagian minus Y ya. Karena kita ngitung yang sisi kiri dan sisi paling kanan. Jadi ini nanti vektor satuannya kita pakai yang minus Y. Ya sudah. Jadi minus turunan K. Ya, tadi apa sih? K ya. K A0 cos KX min omega T parsial X itu arah Y, minus Y. Jadi turunan terhadap X ya ini tinggal minus K kuadrat A0. Ini turunan terhadap X, cosnya jadi sin
Kx min omega T. Ini arah Y. Nah, sedangkan untuk parsial E parsial T, nah ini jadi tadi parsial E itu adalah omega A0 cos Kx min omega T. Jadi kita turunkan ini. Nah, turunannya apa? Nah, ini jadi minus omega kuadrat. Terus di sini jadi, oh ya, cos itu turunannya jadi ini ya, jadi min sin ya. Nah, ini salah lagi tadi. Minus omega kuadrat, A0, cos itu turunannya min sin. Nah, ini plus ya. Jadi plus omega kuadrat, A0, sin Kx min omega T. Ini arah Y. Nah, sedangkan kita sekarang cocokkan ya, cocokkan persamaan Maxwell-nya. Nabla cross B sama dengan min 0 epsilon 0 dE dt. Kita lihat, nabla cross B itu nilainya adalah ini. Nah, ini sama dengan min 0 epsilon 0 Nah, ini kan ada A0 sin, ada A0 sin ya, arah Y semua. Jadi ini nggak apa-apa, tak hilangkan. Ini hilang. Jadi tinggal K kuadrat sama dengan min 0 epsilon 0 omega kuadrat. Nah, kita di sini bisa cari hubungan antara omega dan K, omega per K gitu misalkan, itu adalah seper akar min 0 epsilon 0. Nah, ini apa ini? Ini ternyata bisa diceritakan hubungan antara omega dan K. Hubungan antara omega dan K atau omega per K ini ternyata adalah kecepatan gelombang elektromagnetiknya di ruang hampa. Jadi memang persamaan Maxwell di ruang hampa ini cocok untuk gelombang elektromagnetik di ruang hampa karena akan menghasilkan hubungan omega per K sama dengan seperakar min 0 epsilon 0 yang berarti kita berhasil mendapatkan kecepatan cahaya di ruang hampa. Ya, jadi nanti kalau teman-teman belajar lagi setelah UTS, itu pasti akan disinggung lebih lanjut bahwa omega per K ini adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa maupun di suatu bahan. Jadi ini adalah sebenarnya omega per K itu adalah cepat merambat gelombang elektromagnet GEM gitu. Ini nanti cepat rambat itu juga bisa dikaitkan dengan indeks bias nanti kalau belajar di Griffith bab 9 itu nanti ya agak bikin pusing, aku juga pusing. Itu nanti setelah UTS. Ya, jadi begitu. Jadi untuk soal nomor 4 ini kira-kira cara pengerjaannya seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang selesai sebenarnya soal-soal terkait persamaan Maxwell yang nomor 2 ini nanti coba dipakai latihan sendiri aja. Diulangi lagi pengerjaan PR-nya dengan catatan sekarang lebih uh, mencoba untuk memahami, jangan asal buta nyalin aja, nyalin secara buta. Nah, sekarang kita coba lihat teorema pointing ya. Teorema pointing ini sebenarnya adalah suatu teorema yang nanti akan dipakai untuk mencari bentuk hubungan persamaan kontinuitas untuk energi gelombang elektromagnet. Jadi sebelumnya kan kita sudah mendapatkan persamaan kontinuitas nabla J plus parsial rho parsial T itu sama dengan 0. Ya, ini nanti bisa diturunkan dari definisi arus itu sendiri, arus itu J dot dA ya. Ini nanti bisa diturunkan dari sini. Nah, arus sendiri kan adalah dhi dt ya. Dhi dt itu adalah minus. Nah, ini sebenarnya kalau kontinuitas itu di sini ada tanda minus. Maknanya apa? Maknanya itu pada suatu
permukaan tertentu itu arus yang masuk atau muatan ya, sebenarnya lebih ke arah muatan ya. Muatan masuk itu sama dengan muatan keluar. Ya, jadi di sini supaya menjaga bahwa muatan jumlahan antara muatan yang masuk dan muatan yang keluar suatu bidang dengan luas A ini nilainya sama. Sehingga kalau ini dijumlah itu hasilnya 0. Karena ini sama dengan ini gitu kan. Sama dengan minusnya gitu, sama dengan yang keluarnya gitu. Gitu. Terus sebenarnya teorema Poynting sendiri itu akan digunakan untuk mencari bentuk kontinuitas untuk energi. Jadi energi yang masuk juga harus sama dengan energi yang keluar. Nah ini sebenarnya aku belum terlalu bisa menurunkan persamaan kontinuitasnya, cuma ya ini agak ribet soalnya. Tapi ada penurunan persamaannya ada di Griffith bab 8. Halo, tadi ada yang on mic, ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada ya. Oke, oke. Nah, jadi awalnya itu berangkat dari persamaan kontinuitas ini, persamaan kontinuitas. Nah, ini persamaan kontinuitasnya ternyata diturunkan. Persamaan kontinuitas untuk muatan ya. Bentuk S Terus kemudian akan dicari persamaan kontinuitas untuk energi yang sebenarnya nanti hasil akhirnya adalah ini. Nah, jadi nanti sebenarnya hasil akhirnya ketemu itu nabla.u itu sama dengan sorry, tinggal tuh nabla.s dompetku semua itu sama dengan selama minus aku habis dari paling entar halo Laila dompetnya di Nurul Lailatus Sifa, ada yang mau ditanyakan nggak? halo PPHR iya enggak pek Kayaknya bocor ya mic-nya ya, nggak di apa-apa lah. nanti DU ya sama aku ya, tak bentuk tinggal persamaan nonton kontinuitasnya sama. Jadi nabla.s sama dengan plus iya DUDT sama dengan 0. ada di situ terus di mana aku yang ngerti toh terus tak serot jadi kok di nanti aku paham U sendiri apa sih? U kecil di sini. U kecil sendiri di sini adalah U kecil, U kecil ya. U kecil itu adalah densitas energi atau rapat energi. Nah, ini maksudnya energi per satuan volume ya, atau nanti satuan SI-nya joule per meter pangkat 3, densitas energi. Nah, kita sendiri sudah belajar dulu di elektromagnetika 1 bahwa ketika ada suatu medan elektrostatik atau ada medan listrik gitu, medan elektrostatik, maka energi yang tersimpan pada medan listrik ya atau U besar itu adalah kita mengintegrasikan nilai eh, apa ya ini namanya ya, nilai bukan nilai mutlak ya, apa ya, E star E itu apa ya namanya, pokoknya E star E ya. Bukan nilai mutlak ini. Jadi ini sebenarnya E kuadrat itu adalah kalau nanti E itu berupa bilangan kompleks, berupa fungsi kompleks itu nanti kita kalikan E star dengan E. Tapi kalau misalkan fungsinya fungsi real ya tinggal dikuadratkan aja ke seluruh volume dengan faktor epsilon 0/2. Nah, kalau ada medan magnet B gitu, misalkan ada medan magnet B, medan magnet B ini UE ya, ini UB atau energi yang tersimpan dalam medan magnet ini itu adalah 1/2 mu0 integral dari ini B kuadrat
dV. Jadi ini kita akan berhadapan dengan integral lipat 3 ya. Tergantung nanti koordinatnya apa, dx, dy, dz, atau r kuadrat sin theta, dr, d theta, dv, atau kalau koordinat silinder ya nanti rho, d rho, dv, dz gitu ya. Kalau misalkan nanti koordinat silinder ini, koordinat bola ini, koordinat kartesian ini. Elemen volumenya. Nah, kalau misalkan kita berkaitan dengan medan elektromagnet, ya, jadi ada E dan ada B, maka total energi yang disimpan, ya ini adalah jumlahan dari UE dan UB. Nah, terus bagaimana dengan rapatnya ya? Kalau rapat kan tadi U kecil ya, U total itu ya berarti UE, U kecil E ditambah UB. Jadi ini nggak ada istilahnya nggak ada integralnya, jadi hilang ya. Karena kita tidak melihat ke seluruh volume, tapi per satuan volume, jadi volumenya, integral volumenya hilang. Jadi U total yang disimpan oleh medan elektromagnet itu adalah 1/2 epsilon 0 E kuadrat ditambah 1/mu B kuadrat. Nah, jadi U sendiri di sini adalah ini tadi, jumlahan dari rapat energi elektrostatik dan magnetostatik. Ditambah ini. Nah, terus soalnya gimana gitu kan? Soalnya itu contohnya bisa kita lihat di sini sebenarnya, contoh soalnya. Jadi di sini ada suatu kawat yang dialiri oleh arus seragam I ya. Itu kita di sini bisa mencari daya yang dihantarkan di sepanjang kawat dengan menggunakan teorema Poynting. Nah, sebenarnya vektor Poynting sendiri itu lahir dari sini. Lahir dari suku ini ya. Ketika nanti kita sudah definisikan energi, kita di sini bisa kaitkan usaha. Nah, setelah kita dapatkan usaha persatuan waktu, nah di sini ada suku E cross B di sini. Suku usaha per waktu ini ada E cross B. E cross B di sini itu kita namakan sebagai suatu vektor Poynting. Nah, vektor Poynting itu adalah suatu satuan energi per satuan waktu per satuan luas ya. Jadi di sini ada vektor Poynting S. Vektor Poynting S itu satuannya adalah Joule per sekon ampere ya. Atau daya per satuan luas. Joule per sekon kan daya ya. Daya itu satuannya Joule per sekon dibagi dengan luasan. Daya per satuan luas ini sebenarnya vektor Poynting. Nah, vektor Poynting sendiri definisinya adalah 1/mu0 E cross B. Nah, ini nanti vektor Poynting itu besarannya ketika kita bisa mendapatkan vektor Poynting, berarti kita nanti bisa mendapatkan energi yang tersimpan atau dialirkan pada suatu bahan atau suatu benda dengan melihat medan E dan B-nya gitu. Jadi gunanya vektor Poynting itu. Jadi kita bisa cari daya dari bentuk medan E dan B. Jadi alternatif cara kita mencari daya itu adalah kita crosskan E dan B, terus kemudian daya sendiri itu definisinya adalah minus integral vektor Poynting terhadap luas ya. Karena vektor Poynting kan daya persatuan luas, berarti daya adalah vektor Poynting dikali luas gitu. Nih. Jadi ini alternatif cara saja sebenarnya untuk mencari energi yang tersimpan. Nah, contoh soalnya ada di nomor 3 ini. Kita kerjakan aja. Nah, ini nanti selesai ini tutornya selesai. Karena misi kita cuma itu aja. Sebuah kapasitor keping sejajar ya. Nah, ini caranya sebenarnya agak sedikit tricky karena ya kita lihat bahwa E dan B itu adalah suatu vektor ya. Nah, itu kita ngoperasiinnya nggak boleh sembarangan. A, di sini ada suatu kapasitor yang melingkar berjari-jari R, dipisahkan pada jarak H, dan di sini dihubungkan oleh kawat lurus
dengan arus sebesar I ya. Dengan menghitung medan listrik dan medan magnet terlebih dahulu, tunjukkan bahwa pada saat kapasitor sedang diisi, vektor pointing memiliki arah radial ke dalam menuju pusat kapasitor. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa vektor pointingnya itu nanti arahnya ke sana. Vektor pointingnya ke sini. Radial ke dalam ya. Nah, ini kan kalau kapasitas plat kan kita bisa logika ini supaya lebih natural, itu kita bisa bawa ke dalam koordinat silinder ya. Jadi ini kita bisa bawa ke dalam koordinat silinder. Jadi koordinat silinder itu sana Z. Nah, terus yang radial keluar itu kita definisikan sebagai rho, dan kemudian yang melingkar ini itu kita kait sebagai koordinat V. Nah, kita nanti diminta untuk membuktikan bahwa S itu adalah suatu besaran yang arahnya minus rho. Jadi arahnya radial masuk ke dalam. Kalau rho plus itu kan keluar. Kalau minus itu berarti masuk ke dalam. Begitu. Nah, kita coba. Kita hitung medan listrik dan medan magnet terlebih dahulu. Nah, ingat aja bahwa di dalam kapasitor keping sejajar itu medan listrik yang ada di dalam, ya, medan listrik di sini itu kan arahnya gini ya. Jadi kalau arusnya ke sana ini kan akhirnya plat kapasitornya jadi terinduksi satu sama lain. Ini jadi plus plus sigma min sigma, terus arah medan listriknya ke sana. Dan kalau kita pakai hukum Gauss, besar E itu adalah sigma per epsilon 0 arah Z. Ke sana ya. Ini Z ya, ke sana. Nah, sigma sendiri adalah muatan persatuan luas, ya. Muatan persatuan luas. Nah, kita tahu bahwa muatan itu kita bisa kaitkan dari arus yang mengalir di sini, yang mengisi si kapasitornya ini. Arusnya ini kan arus itu kan membawa muatan ya. Muatannya itu dibawa ke kapasitornya sehingga kapasitornya terisi ya, atau sedang dalam kondisi charge. Jadi muatan itu kan arus per satuan kebalik. Arus itu kan adalah muatan persatuan waktu ya. Sehingga muatan sendiri kita bisa ubah bentuknya menjadi I dikali T. Dibagi dengan luasannya. Luasannya ya berarti luasan dari kapasitornya. Kapasitornya lingkaran, berarti luas lingkarannya adalah pi R kuadrat. Sehingga medan listrik yang ada di dalam kapasitor itu bentuknya adalah IT per epsilon 0 pi R kuadrat arah Z. Gitu. Ini ya. Jadi nanti diulang lagi kalau misalkan belum tahu apa caranya. Di LMAX 1 ini sudah diajarkan. Nah, terus kemudian untuk medan magnet bagaimana? Untuk medan magnet. Nah, jadi kan tadi di sini ada medan listrik yang terinduksi ke sana ya. Sorry. Aku isi baterai dulu. Aku cas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bisa pakai hukum ampere untuk melihat seberapa besar medan magnet yang ada di dalam kapasitornya. Jadi misalkan di sini kita bikin loop ampere. Nah, ini kan kapasitornya jari-jarinya R ya. Nah, ini loop ampernya, ini jari-jarinya misalkan rho aja gitu. Ini secara umumnya. Jadi dari bentuk integral B dot dl itu kan sama dengan mu 0 I enclose.
Nah, tapi ingat bahwa tadi si Maxwell itu sudah memperbaiki bentuk dari hukum Ampere. Ini ya, sudah memperbaiki bentuk dari hukum Ampere. Jadi kita nggak hanya memakai mu nol I. Karena apa? Karena di sini ada arus nggak di dalam kapasitor? Di dalam kapasitor itu tidak ada arus yang mengalir ya. Tidak ada I yang mengalir di antara plat. Yang ada hanya medan listrik saja di sini. Nah, berarti di sini kita harus bawa ke dalam hukum Ampere yang umum ya. Jadi kan tadi nabla cross B itu adalah mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 parsial E parsial T. Atau kalau kita bawa ke dalam bentuk teorema Stokes, kita ke dalam bentuk teorema Stokes, ini integral dot dA ya. Ini berarti integral dA, ini integral dA. Sehingga kita bisa dapatkan ini dari teorema Stokes jadi integral B dot dl seperti hukum Ampere tadi. J dot dA itu adalah arus ya. Mu 0 I ditambah mu 0 epsilon 0 integral di dt-nya keluarin aja, di dt integral E dot dA. Nah, I-nya hilang sukunya. Tidak ada arus di sini. Hanya ada ini saja. Di integral B dot dl itu kita bisa pakai mu 0 epsilon 0 di dt. Nah, integral E dot dA tadi kan sudah kita cari ya. E dot dA. E itu ya ini. E itu tadi I dikali T dibagi dengan epsilon 0 pi R kuadrat dikalikan luasannya. Luasannya kan adalah luasan ini ya, luasan yang segini ya. Pi rho kuadrat. Atau di sini B dikalikan L. L-nya kan di sini berarti adalah keliling dari bidang ampernya ini, amperian loop-nya. Ya, 2pi rho sama dengan mu 0 epsilon 0. Nah, turunan ini terhadap kan ya tinggal I pi rho kuadrat per epsilon 0 pi R kuadrat. Hilang ya epsilon 0-nya. Ini jadi mu 0 I rho kuadrat per R kuadrat. Nah, sedangkan B-nya itu besar medan magnetnya adalah mu 0. Ini rho ada rho, coret ya. Mu 0 I rho per 2pi R kuadrat. Oke. Arahnya kemana? Kalau kita misalkan mau menghitung vektor medan magnetnya, ya kita pakai aturan tangan kanan. Jadi kita bisa anggap E itu adalah arus induksi ya, arus induksi. Arus induksi. Medan E ini akan menginduksikan arus ya, arus di dalam kapasitor. Jadi bukan arus yang di luar, bukan arus yang di luar, beda. Tapi di sini ada arus terinduksi akibat medan listrik di sini. Nah, ini kan I-nya ke sana. Berarti kalau kita pakai aturan tangan kanan, B-nya ke sana ya. B-nya ke sana. Atau kalau kita cocokkan dengan koordinat silinder yang kita buat dengan Z ke sana, berarti ini V ya. Arahnya plus V, karena arahnya searah ya. Gini kan tadi. Nah, ini. Jadi ini arah dari medan magnetnya itu V. Oke, kita dapatkan medan E dan medan B. Nah, sekarang kita tinggal hitung vektor pointingnya. Seper mu 0 E cross B. Vektor pointing begitu ya. Jadi seper mu 0 besar E tadi berapa?
Ini tak copy aja. Terus dikalikan B besar B tadi. Ini arahnya berarti E itu tadi arahnya Z, cross tadi B itu V. Nah, gini. Nah, ini hasilnya adalah 1/mu0. Nah, ini mu0-nya hilang. I kuadrat T rho per epsilon 0 I kuadrat R pangkat 4. Nah, Z cross V berapa nilainya? Nah, ini ingat-ingat aja. Perkalian cross untuk koordinat kartesian gitu ya. Dan koordinat silinder ataupun koordinat bola itu ini X, Y, Z, rho, V, Z, R, theta, V. Jadi maknanya kalau kita crosskan searah panahnya ini nanti hasilnya plus gitu. Misalkan rho cross V karena searah, ya ini berarti jadi Z. Nah, kalau misalkan terbalik, Z cross V, Z cross V, Z cross V kan terbalik ya ini dari arah jarumnya. Ini berarti jadi minus rho. Nah, sehingga kita bisa peroleh bahwa ternyata arah dari vektor pointingnya adalah minus rho. Ya, ini terbukti bahwa si S itu arahnya radial ke dalam. Begitu. Ini untuk yang A. Terus yang B gimana? Yang B di sini adalah mengintegrasikan vektor pointing pada seluruh permukaan silinder. Oke. Jadi kita yang B itu mengintegrasikan vektor pointing pada seluruh permukaan silinder. Berarti ini S dot dA ya. Berarti kan ini sama dengan S dot N dA. Jadi kita lihat kira-kira mana yang nanti hasilnya itu ada nilainya dengan vektor pointing. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya S dot N itu kan berarti kan nanti kalau vektor pointing itu arahnya minus rho, berarti didotkan mana yang ada nilainya. Nah, kalau misalkan rho itu tak dotkan dengan arah Z, ini nilainya kan 0. Nah, kalau minus rho tak dotkan dengan contohnya V, itu nilainya juga 0. Nah, yang ada nilainya itu hanyalah ketika perkalian dot ini dikalikan dengan rho. Rho sama dengan rho. Sehingga nanti maknanya ini ada nilainya 1 ya, minus 1 ya. Maknanya kita nanti mengintegrasikannya itu terhadap normal luasan yang searah dengan S. Maksudnya gitu. Di sini supaya ada nilainya S.dA, itu kita mengintegrasikan S terhadap luasan yang sejajar dengan luasan yang normalnya, maksudnya ini normalnya ya, sejajar dengan S. Ya, jadi kita harus mengintegrasikan S ini dengan luasan, dengan normal permukaan itu rho. Jadi kita cek mana permukaan silinder yang normalnya itu rho. Kalau permukaan silinder itu kalau misalkan kita luasannya ini, itu normal kan ini ya, normal luasan kan yang tegak lurus ya. Itu berarti normalnya di Z. Nah, terus kalau misalkan selimutnya kan normalnya ke sana ya. Normalnya. Nah, ini normal dari selimut ternyata rho. Ya, yang tegak lurus dengan selimut kan selalu radial ya. Nah, ini rho. Berarti ini nanti kita integrasikan
terhadap luasan selimut dari silindernya. Jadi kita integrasikan S itu arah rho ya. S rho minus rho, rho min rho dot rho dikalikan luasan selimut tabung. Elemen luasan selimut tabung. Nah, misalkan kalau luasannya itu kita pakai selimut tabung yang ini semua ini, kita pakai ini semua, jadi tabungnya itu ya dari pojok atas sama pojok bawah kapasitor, berarti kan si selimut tabungnya itu kan, kalau selimut tabung itu luasnya apa? 2pi R dikali H. Jadi kalau di sini ada jari-jari R dengan lebar H, selimut tabungan luasnya ini. Berarti integral S dot dA tadi, itu berarti adalah kita integralkan vektor pointing sampai luasan A ya. Nah, tapi kan tadi silindernya kan kita semua ya. Berarti ini tadi untuk medan magnetnya itu kita ganti panjang rho-nya itu sama dengan R. Jadi hilang ya, min 0 I per 2 pi R dikalikan dengan luas selimut tabung 2 pi R dikali H. Ini minus rho dot rho. Nah, ini jadi apa? Oh, sorry, S itu bukan medan magnet ya. Oke, ini tadi. S. Nah, ini jadi 2pi RH dikalikan minus rho. Nah, ini rho-nya tadi kan untuk vektor pointingnya ya, kita ke semua silinder ya, berarti rho-nya sama dengan R ya. Ini berarti pangkat 3 coret-coret, pangkat 2 hilang, hilang, terus kemudian udah ada ya, jadi I kuadrat T terus dikali, ini ada 2 ya di sini. Di sini ada 2, 2I kuadrat TH per mu 0 epsilon 0 pi R kuadrat. Ya, ini adalah integral dari S dot dA-nya. Terus kemudian tunjukkan bahwa laju energi yang masuk ke dalam kapasitor sama dengan laju penyimpanan energi elektrostatik. Kok energi elektrostatik ya? Ini kayaknya bukan energi elektrostatik. Ini bukan energi elektrostatik ya. Jadi ini bukan energi elektrostatik sih sebenarnya. Karena kan apa? Karena yang terinduksi tadi kan bukan hanya medan listrik saja ya, tapi ada medan magnet ya. Seharusnya supaya kalau kita lihat tadi persamaan kontinuitas untuk S ya, persamaan kontinuitas untuk S itu kan sama dengan minus du dt ya. Jadi energi yang tersimpan itu bukan hanya energi elektrostatiknya, tapi juga sumbangan dari medan magnetnya. Seharusnya ini sama dengan ini. Seharusnya energinya itu bukan hanya energi elektrostatik, tapi juga energi apa namanya? Energi magnet juga menyumbang. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kerjakan untuk energi elektrostatik saja,
seharusnya kalau misalkan epsilon 0/2 UE ya kalau kita turunkan terhadap T, itu nanti pasti nggak sama dengan yang integral S dot dA. Seharusnya nggak sama, karena harusnya di sini juga ada sumbangan dari energi magnet. Jadi mungkin ini soalnya nggak tahu, mungkin kurang tepat ya. Tapi yang jelas di sini nggak hanya energi elektrostatik saja yang terlibat, tapi juga harus ada sumbangan juga dari energi magnetnya. Jadi gimana? Jadi kita nanti cocokkan hasil dari S dot dA ini. Oh, ini minus ya. Minus ya. Hasilnya itu juga harus sama dengan ini tadi. Jadi DU dt itu harus nilainya sama dengan minus integral S dot dA. Jadi kalau misalkan ini tadi ya kita coba lihat. Kalau U sendiri itu kan adalah epsilon 0 ya, setengah ya. Setengah epsilon 0 integral E dV ditambah 1/mu0 integral B dV. Nah, ini nanti harusnya nilainya sama. Nah, kita hitung aja. Setengah epsilon 0, terus kemudian E tadi ada apa? Integral dV ya. Karena ini kan semua nggak bergantung pada volume, ini semua konstanta semua ya. Terus ditambah 1/mu0, kemudian dikalikan B. B tadi kan secara umum ya, ini masih B secara umum. Integral rho dV. Nah, ini nanti U adalah setengah integral. Nah, ini integralnya volumenya volume silinder. Nah, jadi epsilon 0 IT per epsilon ini hilang ya. Sebenarnya jadi oh ini mu nolnya juga hilang. Integral dv ya berarti integral rho d rho dv dz, rho-nya itu dari 0 sampai r. Terus apa namanya? eh, V-nya itu 0 sampai 2pi, Z-nya ya 0 sampai H. Ini kan ya tinggal volume silinder biasa ya. Pi R kuadrat H. Terus ditambah dengan I per 2pi R. Nah ini rho dV ini berarti adalah ini rho kuadrat. Terus kemudian di sini ada eh, apa namanya? Di rho enggak. Rho dikali rho, elemen volumenya rho di rho dV dZ. Ini nanti setengah. Oh ini hilang ya. Kok jadi bentuknya jadi sederhana sekali ya. Nah ini mungkin aku ada sedikit kesalahan gitu. Jadi mungkin bisa dicocokkan aja. Tambah I per 2pi R. Nah ini kan jadi dV dZ-nya kan nggak ada ya. dV dZ kan tinggal anu aja. 2 pi H. 2pi H dikali integral rho kuadrat d rho
Bentar, bentar. Kalau integral elemen integral koordinat silinder itu ya. Ya, rho d rho dv dz ya. Betul. Ini dari 0 sampai R ya. Terus nanti kemudian ya tinggal dihitung aja du dt apakah sama dengan minus integral S dA. Ya nanti ini tak periksa lagi, kayaknya aku ada salah hitung juga ini. Dimulai dari mana ya? Super mu 0 E cross B. Nah ini jadi super mu 0 epsilon 0. Aku tadi itu juga sempat ngitung ya. Tapi nggak tahu. Wah, yang di sini, yang di hitunganku awal. Super 2 epsilon 0. Oh iya, mungkin B-nya ya tadi. Oke, per epsilon 0. Oke, oke. Oh iya, ini mu 0-nya hilang ya. Sorry, sorry. Nah, ini jadi tinggal seper 2. Nah, ini benar. Seper 2, terus kemudian, oke, S dA. Ya, ini berarti 2 ya. Nah, ini hilang, hilang. Nah, ini nah, ini jadi I kuadrat TH minus ya, epsilon 0 PR kuadrat. Terus kemudian nanti buat ngitung ininya, apa, buat ngitung U-nya nanti dikoreksi sendiri aja. Tapi kira-kira ngitungnya seperti itu. Terus nanti dicek apakah du dt sama dengan minus S dot dA. Nah, kalau misalkan terpenuhi, berarti ini terbukti. Nah, ini karena waktunya udah habis juga ya. Udah kepunjulan 10 menit. Mungkin nanti bisa tak koreksi lagi. Ini aku mungkin salah ngitung ini. Ini cek dulu. Oke, tapi rata-rata seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Mulai dari awal sampai akhir? Nggak ada ya?